saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita dari pertama Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-23. Pertama Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami ada karena kasih-Mu. Kami boleh senantiasa berkarya sepanjang minggu yang telah lalu sampai dengan saat ini juga karena-Mu. Sekarang Bapa, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti dan itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas, Bapa pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab ini. Saya baca untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. 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 Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali akan renungan ini ada dua pengalaman yang saya mau sampaikan kepada kita, yaitu yang pertama ketika pengalaman pertama saat saya akan menjalani perjamuan kudus pertama setelah peneguhan sidi, ya, tanggal 17 April 1992. Pada waktu itu Mami menjadi anggota presbiter, dia seorang penatua, dan pada saat saya melakukan atau menjalani perjamuan kudus pertama saya, Mami itu yang mendampingi. Gitu ya, Mami sebagai salah satu petugas meja. Ibu Bapak Saudara tahu pada saat itu betul-betul Mami nervous melihat saya yang harus bertugas masuk dalam perjamuan kudus. Jadi ketika malam besokannya itu kita akan perjamuan kudus, Mami buat satu skema gitu ya, dia gambar skema. Lalu kemudian dia mulai menjelaskan kepada saya bagaimana tata laksana dari perjamuan kudus meja. Karena waktu itu kan untuk kita perjamuan kudus Jumat Agung itu kan meja gitu ya. Jadi Mami jelaskan kepada saya sampai sedetil-detilnya. Supaya ketika saya mengikuti
akan perjamuan kudus pertama saya sebagai warga sidi jemaat, saya akan dapat melakukannya dengan baik. Dan yang saya ingat, ibu bapak saudara, ketika mami melayani meja, mami tuh stres liatin saya gitu, takut saya salah gitu ya. Apalagi kalau orang Ambon tuh kan akan ribet ya. Entahkah itu roti itu sudah harus dilihat dari sebelah sini mana yang mau saya ambil gitu ya. Kemudian kalau jalan tidak boleh nyentuh kursi, pokoknya ribet sekali deh. Mami pokoknya ajarin sampai akhirnya ketika saya masuk meja perjamuan, mami tinggal lihatin supaya saya tidak salah. Dia takut saya melakukan sebuah kesalahan. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, ibu bapak saudara, ketika saya melakukan tugas praktek lapangan di desa Itawaka, salah satu desa di Saparua, di Pulau Saparua. Waktu itu pas Tuhan berkenan saat saya ada di sana adalah saat ketika kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus waktu itu. Dan kembali ibu bapak saudara, ada pengalaman menarik karena ternyata di sana roti dan anggur itu dipersiapkan sendiri, diolah sendiri. Jadi pada hari Sabtu gitu ya, kita perjamuan kudus waktu itu Minggu, Sabtu kita mau perjamuan kudus, maka hari Sabtu itu, Minggu kita perjamuan, Sabtu dari pagi sampai malam hari, semua petugas ya, semua kalau di kita di GPIB itu diakan penatua, semua pelayan itu berkumpul di rumah pendeta dan mempersiapkan segala sesuatunya di sana. Lalu pada jam 3 pagi pada hari Minggu, di jam 3 pagi kami berjalan dari mulai rumah pasturi sampai ke gedung gereja itu berjalan kaki membawa semua peralatan perjamuan dan kemudian sesampai di gereja mempersiapkan segala sesuatunya. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Ibu bapak saudara, ketika saya menjalani pengalaman itu pada saat praktek ke CP2 atau Kolegium Pastoral 2 ya, ke jemaat GPM. Nah bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, dari dua pengalaman itu ada satu catatan penting yang terus membekas dalam benak saya, bahwa perjamuan kudus itu dianggap sebagai sesuatu yang kudus, sebuah peristiwa yang sakral yang tidak bisa dibuat main-main ya. Sehingga betul-betul ibu bapak saudara, perjamuan itu dipersiapkan demikian rupa. Bahkan ada satu bapak anggota jemaat yang bercerita bahwa kalau di Ambon, orang kalau mau perjamuan kudus itu dari rumah tuh terus saja, nggak ada diangkat-angkat kepala gini. Nanti kalau sampai di muka gereja, di tangga gereja baru diangkat kepala, baru dia masuk. Itu betul-betul benar dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sikap diri pun dipersiapkan sebaik-baiknya. Artinya, peristiwa perjamuan adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat kudus, yang begitu membuat orang merasa bahwa dia harus mempersiapkan diri secara khusus, karena itu adalah perjumpaan yang betul-betul dalam penghayatan akan sengsara Tuhan Yesus. Perikop kita juga bicara tentang perjamuan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 perikop kita mengatakan begini: dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Kenapa Paulus bicara begitu? Apa yang terjadi ibu bapak saudara? Sampai pada ayat 18 dikatakan, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Nah ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai catatan buat kita bahwa jemaat Korintus itu terpecah-pecah dalam beberapa kelompok. Kalau bapak ibu perhatikan di awal 1 Korintus 3 misalnya, kita bisa lihat ada yang bilang kelompok Paulus, golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Petrus, golongan Kristus gitu ya. Ada beragam-bagam kelompok. Dan itu semua ibu bapak saudara terbawa ketika mereka masuk dalam perjamuan. Ya, kelompok-kelompok itu saling berdebat satu dengan yang lain, bahkan bertengkar saudaraku, karena perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan di ayat 17, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
Jadi persekutuan ibadah, pertemuan ibadah yang di dalamnya dilayani perjamuan kudus bukan menjadi sebuah perjumpaan yang membuat sukacita orang yang hadir di dalamnya, tetapi justru mendatangkan rasa tidak nyaman karena ada pertengkaran terjadi antar kelompok yang ada dalam jemaat Korintus. Bukan hanya itu Bapak Ibu, mari perhatikan pada ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21 berkata begini. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya mereka saling bertengkar satu dengan yang lain, memperdebatkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih benar daripada yang lain. Ternyata juga dalam praktek perjamuan mereka tidak mengikuti akan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada orang-orang yang membawa makanannya, lalu kemudian mereka makan sendiri. Anggur yang mereka bawa mereka minum sendiri, bahkan sampai mabuk. Di pihak lain ada orang-orang yang berkekurangan dan mereka tidak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi pertemuan ibadah yang di dalamnya harusnya dilayani perjamuan itu, saudara-saudara, akhirnya menjadi tempat untuk berpesta pora, bahkan mabuk-mabukan. Sedang di pihak lain mereka yang tidak membawa makanan tidak dapat apa-apa. Mereka lapar. Di sini Bapak Ibu Saudara, makanya Paulus katakan di ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Jadi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan kedua yang begitu menggugah akan kekhawatiran Paulus adalah bahwa perjamuan Tuhan yang merupakan simbol dari pengorbanan Yesus Kristus, di mana seharusnya orang yang turut serta di dalam perjamuan itu, mereka boleh berbagi rasa yang sama, penghayatan yang sama, akhirnya berubah menjadi pesta makan minum, bergembira, pesta pora, mabuk-mabukan yang sungguh-sungguh jauh dari hakikat sesungguhnya perjamuan kudus Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari situ Paulus katakan pada ayat yang ke-23 perikop pembacaan kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya, kalau kita boleh teruskan pada ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi pada ayat 23 Paulus ingatkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa sesungguhnya perjamuan malam yang mereka rayakan itu merupakan sebuah simbol ya, kebersamaan, persatuan dengan sengsara Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka makan dan minum bersama, mereka saling berbagi, mereka diingatkan saudaraku bahwa mereka dipersatukan melalui kematian Tuhan Yesus sampai kepada ia datang yang kedua kali. Jadi perjamuan malam itu bukan hanya peristiwa makan dan minum, tapi perjamuan malam, perjamuan kudus, perjamuan Tuhan seperti yang dikatakan di sini merupakan sebuah simbol dari kesatuan antara Kristus yang telah mati dan kemudian bangkit untuk kita dengan umatnya sampai kepada dia datang nanti. Jadi kelakuan jemaat Korintus telah menodai akan kekudusan dari perjamuan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini apa yang bisa kita belajar? Catatan pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak pertama untuk kembali memaknai ibadah sebagai sesuatu yang kudus. Bahwa ibadah itu adalah sebuah momen kebersamaan persekutuan dengan Tuhan. Saat ketika kita menghayati akan karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus,
bagi kita. Itu yang pertama. Bahwa ibadah harusnya kita hayati sebagai sebuah saat momen untuk kita bersekutu dengan Tuhan, menghayati persekutuan dengan Tuhan, dan mensyukuri karya penyelamatan yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Selanjutnya Ibu Bapak Saudara, catatan yang kedua adalah bahwa esensi dari sebuah persekutuan adalah berbagi, saling berbagi. Itu bisa juga Ibu Bapak Saudara jumpai dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 42 dan juga ayat 46. Ya, komunitas jemaat Tuhan adalah komunitas yang saling memperhatikan, yang saling menopang, menguatkan, mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga seharusnya di dalam sebuah kehidupan persekutuan akan terbentuk sebuah sikap hidup saling menguatkan, menopang, menghibur, memberi semangat, dan juga saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, catatan kedua yang kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa ketika kita ada dalam sebuah persekutuan ibadah, maka kita diajar untuk menghormati Allah dalam ibadah itu. Gitu ya. Apa yang dilakukan oleh mereka dalam perjamuan Tuhan oleh orang-orang Korintus itu salah satu bentuk dari ketidakpenghormatan mereka kepada kehadiran Allah. Kita diajak saudaraku bahwa sikap kita dalam ibadah itu haruslah sikap hormat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, catatan saja misalnya, kalau kita ibadah di rumah, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan pakai celana pendek, jangan pakai baju daster untuk pergi ibadah. Walaupun ibadah di rumah melalui video, tetap siapkan diri untuk kita bisa beribadah memuliakan Tuhan. Karena ibadah kita adalah perjumpaan kita dengan Tuhan Sang Pemberi kehidupan kita. Dan juga Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar ya bahwa menjalani atau mengikuti perjamuan kudus ya, itu juga tidak bisa sembarangan. Ya, kita harus persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka suka gatal itu kalau pas ibadah perjamuan kudus, khususnya meja gitu ya. Ada yang sempat ngobrol lah, ada yang sempat cengangar-cengingir. Aduh, saya pusing lihatnya. Karena memang tidak sopan terlihat. Ya, harus fokus, harus tertuju pikiran kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita hadir di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembahnya. Lalu apa yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita? Yang pertama Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pertemuan ibadah ataupun ibadah itu sendiri harusnya membuat seseorang menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ketika dia beribadah, dia mendengar firman. Dan seharusnya firman itu akan terus menerus mengubah dia, memperbaharui dia menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saudaraku, ketika seseorang dia rajin beribadah, dia rajin bersekutu dengan Tuhan, seharusnya itu juga akan menolong dia terus memperbaharui dirinya menjadi semakin baik hari demi hari. Kedua Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, perenungan firman Tuhan kita mengajarkan kepada kita bahwa sebuah persekutuan umat Tuhan seharusnya menjadi persekutuan di mana orang-orang yang ada di dalamnya saling memperhatikan, saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Harusnya demikian. Sehingga kalau ada dalam kehidupan persekutuan orang bertengkar, orang berdebat, orang kemudian menjadi saling membenci satu dengan yang lain, patut untuk kita mempertanyakan apa yang salah dalam hidup persekutuan itu. Persekutuan yang indah adalah persekutuan di mana orang yang ada di dalamnya saling menguatkan, menopang, mendukung, mengasihi satu dengan yang lain. Terakhir, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, persekutuan itu, esensi persekutuan umat Tuhan adalah kerinduan, kesediaan untuk berbagi. Mari jadikan persekutuan kita persekutuan yang suka untuk berbagi. Bukan hanya untuk mereka yang berada di dalam lingkungan persekutuan ini saja, tapi juga mereka yang ada di luar dari persekutuan kita. Supaya apa? Supaya kehadiran kita bisa membawa berkat dalam hidup hari demi hari. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.